Oke, sekarang kita lanjut ke making inferences. Nah, inferences, making inferences itu adalah bagaimana kita menentukan makna yang tersembunyi di dalam sebuah wacana ya atau sebuah teks tersebut. Jadi bagaimana kita menentukan makna itu, menyimpulkan makna juga bisa. Nah, ini adalah berbagai macam pertanyaan yang mengacu kepada inferences. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah it is implied in the passage that, lalu it can be inferred from the passage. Ini sama aja ya sebenarnya. Jadi kalian nggak perlu panik-panik amat lah gitu, karena soalnya juga sebenarnya senada gitu. Lalu yang selanjutnya, from the text we can conclude that what can be implied from the text. Nah, ini juga. Lalu selanjutnya ada we may conclude. Nah, ini tadi conclude itu eh, menyimpulkan ya. Jadi maksudnya dari teks tersebut apa yang bisa kita simpulkan dari teks tersebut, kita itu eh, apa ya, kita dapat apa sih gitu. Lalu yang terakhir ada it is most likely that bla 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 bla. Oke, kita langsung aja ya ke soalnya. Ini soal nomor 1, berarti eh, kita langsung aja lihat ke soal. Kita jangan dulu baca ya untuk menghemat waktu. From the sentence, songbirds have been extensively used as a model for imitative vocal learning. Oke, katanya si songbird ini digunakan sebagai model untuk apa ya, meniru pembelajaran vokal katanya gitu ya. So it can be stated that, nah ini dia. Berarti ini ya, ini sudah sangat mudah sekali. Kita bisa menemukan dengan mudah karena sudah di bold. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dia belum di bold atau dia belum di highlight. Nah itu memang butuh ketelitian ya untuk kita menemukan yang mana sih, merujuk ke mana sih gitu. Oke, langsung aja ya kita analisa. Yang pertama, songbirds are good models of vocal learning. Songbird ini katanya apa ya, contoh yang baik gitu ya, atau model yang baik untuk vocal learning, untuk pembelajaran vokal. Lalu yang B, human can practice vocal learning through songbird. Katanya manusia itu bisa melatih vokal gitu ya melalui si songbird ini. Lalu songbirds are observed intensively by the scientists. Songbird itu diteliti gitu ya secara intens oleh peneliti gitu. Lalu yang jawaban yang D, songbirds imitate human speech katanya. Songbird ini bisa meniru perkataan manusia. Yang E, human speech acquisition inspired begini inspired by songbird katanya. Oke. Kita teliti yang songbird have been extensively used as a model for imitative vocal learning. Nah, udah ada kata vocal learning. Mana dari pilihan-pilihan ini yang menjadikan vocal learning jadi bagian gitu dari sentence-nya. Ini ada di A dan ada di B gitu. Selain ini kayaknya udah nggak ada ya. C, D, dan E tidak menggunakan kata vocal learning. Oke, berarti kita sudah mengeliminasi tiga jawaban. Hanya tinggal 2. Nah, kita mengerucut lagi. Songbird are good models. Ini ada kata model, ada juga kata model di sini. Nah, jadi kemungkinan besar yang A. Tapi nggak boleh terlalu yakin sebelum kita pastikan dulu gitu ya. Songbird have been extensively used as a model. Digunakan sebagai contoh untuk meniru vocal learning gitu, pembelajaran vokal. Ini juga songbird are good models of vocal learning. Nah, jadi memang ternyata jawaban yang benarnya adalah yang A. Oke, kita lanjut ya, nomor 2. Nah, ini tetap ada teks lagi. Yang diminta adalah konklusi atau kesimpulan. It can be concluded from the text that, oke, ketika kita membaca kata kesimpulan, berarti kita harus membaca teks tersebut secara keseluruhan.
keseluruhan dari isi dari teks tersebut memang kita harus tahu supaya kita bisa menyimpulkan. Good ideas often start with a really silly question. Nah, katanya ide yang bagus atau ide yang brilian begitu seringkali bermula dengan silly question, pertanyaan yang bukan aneh ya, pertanyaan yang jenaka gitu, yang pertanyaan macam apa sih, yang kayak gitu lah ya kira-kira. Bill Bowerman was making breakfast one day. Suatu hari si Bill Bowerman ini membuat sarapan gitu ya. Nah, as he stood there making waffle for his son, he wondered what would happen if he poured rubber into his waffle iron. Nah, ketika dia lagi bikin sarapan gitu ya, bikin waffle, itu dia bertanya-tanya gimana ya kalau aku masukkan ini ke apa namanya panci iron itu yang panci waffle itu yang kotak-kotak ya biasanya. So he tried it and the result looked something like the bottom of most sports shoes we see today. Jadi dia mencoba gitu ya, dan ternyata bawahannya itu the bottom of the shoes itu seperti sepatu-sepatu olahraga yang sekarang kita lihat gitu ya, jadi yang kotak-kotak gitu ya. Still, when he took this idea to several existing shoe companies, he was literally laughed at. Nah, karena idenya baru gitu ya, belum ada yang tahu juga kan, mungkin dianggapnya aneh. Makanya kenapa orang-orang di dalam perusahaan sepatu itu menertawakan dia gitu, karena dianggap aneh, apa sih gitu. In fact, every single company turned him down. Oke, jadi semuanya menolak dia gitu, karena disangka idenya itu aneh dan terkesan karena baru ya, jadi apa ya, aneh aja gitu ya. Though rather disappointed, walaupun dia kecewa, Bowerman was determined and went on to form his own company, making Nike athletic shoes. Nah, Nike itu apa ya, salah satu brand sepatu olahraga yang cukup besar ya, sangat besar kan. Ternyata awalannya gitu ya, kenapa sepatu olahraga zaman sekarang itu seperti itu bentukannya, ternyata karena Pak Bill Bowerman ini suatu pagi dia bertanya-tanya gitu, gimana ya kalau aku masukin ini ke sini gitu. Cuman gara-gara itu aja. Okay, we're back to the question. It can be concluded from the text that yang a waffle iron became a tool in making shoes. Ya, tidak bisa kita simpulkan jawaban A ini. Oke, sekarang yang B. Inventions often occur during breakfast. Penemuan gitu ya, penemuan-penemuan baru seperti itu sering muncul selama atau ketika sarapan. Ini juga kayaknya bukan poinnya ya. Kita poin dari apa namanya? Poin dari teks ini bukan ke arah situ gitu. Lalu yang jawaban C, curiosity can lead to a great invention gitu. Rasa penasaran bisa mengarahkan seseorang kepada penemuan yang hebat, penemuan yang bagus sekali. Ya sebenarnya nyambung ya. Tapi kita simpan dulu aja. Sekarang yang D, Nike shoes are the first sport shoes. Okay, it is not included ya, tidak dimasukkan ke dalam teks. Lalu yang E, many companies are not into athletic. Nah, ini juga tidak dimasukkan ke dalam teks. Jadi, kemungkinan atau jawaban yang paling tepat adalah yang C. Curiosity can lead to a great invention. Curiosity itu apa sih? Curiosity itu adalah rasa penasaran. Nah, Miss, rasa penasarannya tuh di teks tuh di mana? Nggak ada tuh kata curiosity. Ini ada. Ada wondered di sini. Nah, wondered itu artinya bertanya-tanya. Jadi ketika kita bertanya-tanya, gimana ya kalau aku gini gitu, gimana ya kalau aku masukin ini ke sini misalnya, itu tuh kita sudah penasaran gitu. Jadi ketika dia wondering, he wondered, itu dia sudah menunjukkan rasa kepenasaran dia
Itu yang akhirnya lead to a great invention, yang artinya dia bisa bikin Nike athletic shoes yang kita kenal semua ya sekarang gitu. Oke, sekarang kita next lagi. Oh ya, jawaban yang tadi adalah benar yang C. Kita next lagi. Nah, ini dia. Oke, much of what we throw away. Kita baca dulu ya, tetap baca dulu soalnya. Ternyata soalnya ini minta kita untuk infer. Berarti kita baca lagi soalnya. Baca lagi teksnya. Much of what we throw away could be used again. Recycling puts garbage to a good use. Recycling helps preserve precious resource because it reduces the use of raw materials and energy. It also reduces the pollution as the waste is not dumped. Oke, dari the first paragraph, we know that it is about recycling. Ya, ada kata recycling, recycling lagi gitu ya, yang berhubungan dengan recycling. Ada used again. Nah, katanya kan yang kita buang gitu ya bisa digunakan lagi. Recycling itu proses recycling itu sendiri adalah merubah atau membuat sampah itu menjadi barang yang bisa digunakan gitu ya, atau yang good use gitu. Recycling help preserve precious resource because it reduce the use of raw material. It reduce the use of raw materials. Raw materials ini maksudnya bahan mentahnya gitu ya. And energy. Okay, it also reduce the pollution. Nah, katanya juga bisa mengurangi polusi udara gitu ya. Oke, berarti dari sini kita udah tahu ya, ini mengenalkan tentang recycling dan bagaimana itu memberikan dampak yang positif untuk kehidupan manusia. Oke, sekarang kita ke paragraf selanjutnya. The next paragraph, glass can be remelted. This is better than making fresh glass from raw materials, but it's even better to reuse the bottle full. Oke, jadi di sini ngomongin gelas. Katanya gelas itu juga bisa loh dihancurkan kembali gitu. Tapi tetap lebih baik untuk menggunakan botol, katanya botol full. Oke, selanjutnya metal. Metal can be recycled by being remelted and then used to make other new items. Okay, the metals to recycle from an ordinary household are aluminum and steel from cans. Scrap from car give several different metals for recycling. Oke, berarti di sini ngomongin benda-benda atau bahan-bahan yang bisa di recycling. Tadi seperti apa? Ada gelas, ada metal. Metal itu kayak sejenis besi gitu ya. Nah, yang berbahan aluminium dan steel from cans dari kaleng. Nah, ternyata itu juga bisa di daur ulang ya, recycling itu daur ulang gitu. Selanjutnya, paper is easy to recycle. Every home and office should have a paper recycling routine. Oke, jadi ternyata bahan yang mudah untuk di-recycle itu adalah paper. Jadi kertas itu memang sangat mudah untuk di-recycling ya. Kenapa akhirnya kita sering kalau misalnya menemukan kertas yang cuman buat ngotret gitu kan biasanya warnanya kuning ya atau kayak kecoklatan seperti itu biasanya. Setahu Miss itu memang biasanya kertas daur ulang gitu. Kayak plastic are the worst problem because they do not biodegrade easily. Nah, si plastik ini katanya worst problem alias masalah yang paling buruk gitu. Karena mereka itu tidak bisa terurai dengan mudah gitu, tidak biodegrade gitu ya. They are also hard to recycle and cause harmful pollution when burned. Nah, memang serba salah ya kalau sampah plastik ini. Dia di recycling susah gitu ya. Memakan waktu yang sangat lama. Tapi ketika dibakar menyebabkan polusi gitu. So, it is important to use as little plastic as possible and only use plastic products that are recyclable and biodegradable. Oke, recycling is now a must. Must ini maksudnya adalah wajib ya, keharusan. If we want to solve the problems of the world. Oke. So, what can we infer from the text above? Yang A, it is important to use as little plastic as possible.
Iya sih, tapi kayaknya bukan ini ya, bukan apa kurang tepat gitu. Yang B, scratch from car give several different metals from recycling metals. Ini kan nggak cuma ngomongin metals ya, ada juga glass, ada juga em, apa tadi plastik. Nah, sekarang yang C, plastic is the worst problem because it doesn't biodegradable. Biodegradable. Hmm, kayaknya kurang tepat juga walaupun ada ya di teks karena sekali lagi kita nggak cuma ngomongin plastik gitu ya, kita ngomongin recycling. Sekarang yang D, wah udah ada kata recycling nih. Recycling saves raw materials and energy as well as the earth. Oke, katanya kan recycling itu apa ya, bisa menghemat bahan mentahnya kan, dan energi gitu. Itu tuh sebenarnya untuk apa ya, kebaikan kita bersama ya, untuk menjaga bumi gitu ya. Oke, yang E, metals can be remelted. Dari kata metals aja kita udah tahu gitu ya, nggak cuma ngomongin metals kok gitu. Nggak cuma ngomongin plastik, nggak cuma ngomongin paper, tapi kita ngomongin recycling. Nah, jadi kayaknya jawabannya yang D. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang nomor 4 ya. Ini bisa kita lihat, the passage implies that from Earth, it appears that the planets. Nah, ada kata implied, berarti menyimpulkan, yang dimana kita harus membaca gitu ya keseluruhan dari si teks tersebut. Oke, the location of stars in the sky relative one uh, to one another do not appear to the naked eye to change, and as a result, stars are often considered to be fixed in position. Oke, dari sini bisa disimpulkan bahwa apa ya, bintang gitu ya, itu kalau misalnya kita lihat dari kasat mata memang tidak berubah atau tidak berpindah gitu ya. Nah, mereka itu terlihatnya tuh punya posisi yang udah apa ya, memang di situ gitu. So many unaware stargazers falsely assume that each star has its own permanent home in the nighttime sky, katanya. Okay, in reality, those stars are always moving. Nah, padahal bintang-bintang itu selalu moving gitu ya. But because of the tremendous distance between stars themselves and far from the Earth, the change are barely perceptible here. Nah, karena jaraknya jauh sekali ya antara satu bintang ke bintang lainnya, dan dari bintang-bintang itu ke bumi, jadi kita cuma kayak perasaan nggak moving gitu ya, perasaan diam aja gitu. Oke. Mana tadi ya? Oh ini. An An example of a rather fast-moving star demonstrates why this misconception prevailed. Oke, jadi ternyata apa namanya? It takes approximately 200 tahun ya, through 200 years katanya, for a relatively red stars like donut stars to move a distance in the sky equal to the diameter of the Earth's moon. Oke. Nah, di sini tuh ya seperti yang tadi bilang ya, memang ternyata bintang-bintang itu berpindah gitu. So the passage implies that from the Earth it appears that the planets are fixed in the sky. No ya, tidak fix. Mereka tidak mempunyai posisi yang fix gitu. B, move more slowly than the stars. Tidak disebutkan ya. C, show approximately the same amount of movement as the start. Then D, travel through the sky considerably more rapidly than the stars. And E, it takes approximately 200 years for the relatively rapid stars. Oke, jawabannya yang mana? Nah, yang D. Jadi ternyata si apa? It can be implied from Earth. It appears that the planets travel through the sky considerably more rapidly.
then the starts. Alright. Nah, oke, thank you so much untuk yang sudah belajar gitu ya bersama Miss Mutiara di sini. Semoga soal-soalnya ini bisa membantu kalian, bisa memberikan manfaat gitu ya. Jadi Miss akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.